Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fahri Hakim MPD selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum kimia logam dan non-logam serta teman-temanku PK 4P yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan review percobaan 1. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota Oktavina Indrianti NIM 19080760022, Afika Alivia NIM 19080760031, dan Sinta Nurlaila NIM 19080760042. Pokok bahasan yang akan kami bahas ada 4. Yang pertama yaitu hasil pengamatan, yang kedua analisis data, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu hasil pengamatan. Hasil pengamatan yang kami amati yang pertama, pada saat larutan garam dipanaskan, maka larutan garam akan menjadi keruh. Yang kedua, ketika larutan garam ditambah CaO, maka akan terbentuk endapan. Yang ketiga, pada saat larutan garam ditambah CaO dan larutan BaCl2, maka endapan tersebut akan larut. Yang keempat, ketika larutan disaring, maka larutan tersebut menjadi lebih bening. Yang kelima, pada saat larutan garam ditambah CaO, ditambah larutan BaCl2, dan ditambah dengan NH42 kali CO3, maka akan terbentuk endapan. Yang keenam, ketika larutan itu disaring kembali, maka larutan akan menjadi lebih bening dari sebelumnya, dan tidak terdapat endapan. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Pada percobaan kali ini diketahui massa garam dapur kotor seberat 10 gram, massa gelas beker kosong seberat 100,46 gram, massa gelas beker ditambah isinya seberat 109,53 gram. Untuk berat teoritisnya kita dapat hitung dengan rumus mol garam dapur dikali massa molar garam dapur. Untuk mol garam dapur, kita gunakan rumus gram garam dapur dibagi dengan massa molar garam dapur. Nah, setelah itu nanti kita masukkan data yang sudah kita dapat. Gram garam dapur sebesar 10 gram dibagi dengan massa molar garam dapur sebesar 58 gram per mol dikalikan massa molar garam dapur yaitu 80 gram per mol. Hasilnya didapatkan sebesar 9,99 gram. Untuk berat praktis, kita gunakan rumus kristal garam dapur ditambah berat gelas beker dikurangi berat gelas beker kosong. Hasil yang didapat sebesar 9,07 gram. Untuk menghitung rendemennya, maka digunakan rumus berat praktis dibagi dengan berat teoritis dikali 100%. Berat praktisnya 9,07 gram, kemudian berat teoritisnya 9,99 gram. Nah, setelah itu dikali 100%. Maka akan didapat hasil sebesar 90,7%. Jadi rendemannya yang didapat yaitu 90,7%. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pokok bahasan yang ketiga yaitu pembahasan. Terdapat beberapa cara dalam proses pemisahan dan pemurnian zat, yaitu ada kristalisasi, distilasi, rekristalisasi, ekstraksi, kromatografi, dan penukaran ion. Namun dalam percobaan ini, kita terfokus pada pemurnian garam dapur melalui rekristalisasi dan menggunakan air sebagai pelarutnya. Dalam rekristalisasi, sebuah larutan mulai mengendapkan sebuah senyawa bila larutan tersebut mencapai titik jenuh terhadap senyawa tersebut. Dalam pelarutan, pelarut menyerang zat padat dan memecahnya pada tingkat partikel individual. Langkah pertama yang dilakukan adalah melarutkan garam dapur kotor sebanyak 10 gram ke dalam 25 ml air dengan dilakukan pemanasan sampai mendidih sembari diaduk. Setelah garam dapur kotor larut sempurna, ditambahkan kira-kira 0,1 gram CaOH ke dalam larutan yang menimbulkan adanya endapan putih.
Kemudian ditambahkan larutan BaCl2 beberapa tetes sehingga endapannya itu hilang. Lalu ditambahkan larutan NH4 2 kali CO3 beberapa tetes sembari diaduk. Kemudian saring campuran tersebut ke dalam glass beaker yang sebelumnya glass beaker tersebut telah ditimbang. Kemudian menetralkan filtrat dengan larutan HCl. Lalu diuji dengan kertas lakmus. Selanjutnya, larutan diuapkan sampai relatif kering. Kemudian ditimbang kristal yang diperoleh dan dihitung rendemen hasil rekristalisasinya. Tujuan direaksikannya dengan larutan CaOH yaitu agar membersihkan pengotor yang terdapat dalam garam dapur, misalnya ion Ca2+, ion Mg2+, ion Al3+, ion SO42-, ion I-, dan ion Br-. Namun, dengan penambahan CaOH akan menimbulkan endapan baru. Untuk mencegah hal tersebut, maka direaksikan dengan menggunakan BaCl2. Larutan yang dihasilkan selanjutnya direaksikan dengan NH4 2 kali CO3. Penambahan larutan tersebut bertujuan agar larutan tersebut menjadi jenuh. Perlakuan selanjutnya adalah dilakukan penyaringan untuk memisahkan endapan yang merupakan zat pengotor dalam larutan tersebut. Filtrat yang dihasilkan disaring kembali kemudian dinetralisasi dengan larutan HCl, yaitu bertujuan untuk menetralkan larutan yang bersifat basah. Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh berat kristal NaCl sebesar 9,07 gram, maka didapatkan hasil rendemen yaitu sebesar 90,7%. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa cara dalam proses pemisahan dan pemurnian zat, yaitu kristalisasi, destilasi, rekristalisasi, ekstraksi, kromatografi, dan penukaran ion. Rekristalisasi adalah metode pemurnian bahan atau garam dapur dengan pembentukan kristal kembali guna menghilangkan zat pengotor. Garam dapur yang direkristalisasi menghasilkan kristal berwarna putih bersih dan memiliki struktur yang lebih halus. Garam dapur hasil rekristalisasi yang diperoleh adalah sebesar 90,7 gram dengan rendemen sebesar 90,7%. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.